Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Jumat tanggal 11 Juli tahun 2025, kali ini saya menghadirkan part ke-12. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Rasa sakit hati yang berganti rindu mendalam telah menguasai kedua insan aktivis LDK itu. Meski baru sekitar 2 hari mereka bermusuhan karena salah paham. Tapi bagi Amin serasa seperti 2 tahun lamanya. Sulwa pun yang sebenarnya begitu sayang pada Amin pun tak sanggup lagi membendung rasa rindu akan perhatian dan cinta Amin. Seiring heningnya kamar Alisa, begitu pula ruang tengah lantai 1 yang mulai hening, karena Hamdan dan Alisa juga tertidur setelah kurang lebih 40-an menit mereka saling menyenangkan. Suara azan dohur mulai menggema di angkasa mengingatkan seluruh insan manusia yang tengah tenggelam dalam keduniaan mereka untuk berhenti sekejap dan mengingat penciptanya, Amin yang terbangun, karena suara azan tak langsung beranjak dari tempat tidur. Ia ingin memuaskan hatinya memandangi Sulwa yang tertidur lelap dengan kecantikan alaminya. Senyum bahagia nampak di wajah Amin sambil membelai lembut wajah Sulwa yang sedikit tertutupi oleh rambut hitam lurusnya. Amin, sayang, bangun yuk, udah dohur. Mas duluan ya, ujar Amin lembut membangunkan Sulwa. Sulwa, udah azan ya mas, tapi masih ngantuk. Jawab Sulwa sambil merenggangkan badannya dengan senyuman. Amin pun segera beranjak menuju kamar mandi untuk mandi dan segera menuju masjid. Sulwa pun melepas Amin yang sudah tampak rapi berpakaian khas Iwan Soleh dengan senyum bahagia. Sulwa, hati-hati di jalan ya mas sayang. Sulwa sayang mas Amin banget. Di lantai bawah terlihat Hamdan yang sudah berpakaian rapi dengan gamis dan sirwam serta kopiah Bangladesh hendak bersiap menuju masjid. Amin, lo, Alisa mana? Tanya Amin sambil menuruni tangga. Hamdan, noh lagi di kamar mandi, udah tobat antum. Haha, tanya Hamdan menggoda Amin sambil merapikan gamisnya. Amin, apaan? Antum juga, udah panas nih siang-siang, najak baku. Hantam antum. Tanya Amin yang mulai jengkel. Hamdan, haha, gak usah negas, harusnya antum tuh makasih kat, atau gimana gitu. Udah ditolongin biar bisa balikan sama Sulwa juga, jawab Hamdan sambil berjalan menuju pintu depan. Amin, antum sih pek ngejek gitu. Hamdan, haha udah yok gas keburu komat. Meski Hamdan dan Amin memiliki sisi gelap dari diri mereka, tapi kesan dari seorang aktivis dakwah tetaplah harus mereka jaga. Ditambah lagi dengan selalu menjaga syariat dan mengamalkan sunnah di dalam balutan fisik mereka, membuat para ahwat yang sudah mulai berhijrah tak mampu melepaskan pandangan mereka dari keduanya. Terlebih lagi Hamdan yang memang memiliki postur yang menjadi idaman para ortil di kampusnya. Bintang klet, bintang suara pintu rumah dibuka. Hamdan, assalamualaikum. Alisa, waalaikumsalam, jawab Alisa sembari mempersiapkan makan siang. Hamdan dan Amin yang baru saja pulang dari masjid terkejut oleh pemandangan yang ada di depan mereka dan memaksa kesayangan mereka untuk beraksi. Alisa tengah merapikan meja makan dengan mengatur posisi setiap piring makan agar mudah dijangkau, yang membuatnya terpaksa agak membungkuk di atas meja makan dengan tangan kirinya menopang badannya sementara tangan kanannya mengatur posisi piring. Rambut lurus hitam dengan wajah cantik oval berhiaskan mata lentik berkacamata dan bereyeliner hitam membuat kecantikan Alisa tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Sulwa, Mas Amin barusan balik ya? Ujar Sulwa sambil mengikat rambutnya. Dengan gaya kucil kuder, Amin terpana dengan cantik dan manisnya Sulwa. Bahkan siang itu ia tampak makin cantik. Amin, iya, dek Sulwa kok cantik gitu sing? Bikin mas jadi gak bisa kedipnya. Jawab Amin menggoda Sulwa. Antara Sulwa dan Amin kini tak lagi nampak jarak lagi. Keduanya sudah saling melepas tawa dan juga kemesraan di antara mereka. Sulwa dan Hamdan pun merasa lega dan juga ikut senang karena kembalinya hubungan teman akrabnya. Itu, keesokan paginya Amin tengah jalan berdua dengan Sulwa di kampus. Keduanya sekarang sudah tak malu lagi untuk jalan berdua di halayak umum. Apalagi kampus sedang masuk minggu tenang sebelum datangnya weekend. Selama minggu tenang semua perkuliahan diliburkan. Tapi tetap saja banyak mahasiswa yang datang ke kampus untuk mencari literatur ujian. Hamdan, Min,
Sini bentar dah, panggil Hamdan dari jarak agak kejauhan. Amin, apaan sih? Gak lihat apa orang lagi seneng gini. Sulwa, udah mas, samperin aja dulu Gin. Ntar kan bisa ketemu lagi, Amil. Yah, tapi kan mas masih kangel. Ujar Amin sambil menggenggam kedua tangan Sulwa. Sulwa, ya, Sulwa juga masih kangen. Ntar Sulwa tunggu di kantin ya, Hamdan. Uhil, lama banget sih. Teriak Hamdan. Amin, iya bentar, apaan sih? Ganggu aja antung. Antung.
Malam harinya, seperti biasa Hamdan, ada kewajiban untuk menyenangkan salah satu dari ahwat cantik di rumahnya. Namun malam ini waktunya Bu Zaskia, yang bisa disenangkan oleh Hamdan sementara Alisa hanya bisa menonton saja. Bu Zaskia terus saja memiliki ide yang tak ada habisnya. Kali ini ia ingin disenangkan Hamdan di balkon lantai 2 yang mana balkon itu menghadap ke rumah penduduk. Meskipun tidak menghadap langsung ke arah jalan utama, namun terkadang orang kampung yang sedang ronda lewat di sekitar daerah itu, sehingga bisa dengan mudah melihat ke arah balkon rumah. Alisa hanya bisa terdiam menahan keinginan yang menepa dirinya sembari merekam setiap adegan ibunya dengan Hamdan dengan berbagai cara. Hampir sekitar 1 jam Hamdan menyenangkan Bu Zaskia, sehingga Bu Zaskia berkali-kali tiba. Bu Zaskia pun berlalu, meninggalkan Alisa yang masih sibuk dengan hasil video tadi. Sesampainya di kamar, Hamdan dan Bu Zaskia pun tiduran. Bu Zaskia, makasih ya Hamdan sayang, ibu senang banget loh. Kok bisa sih Hamdan lama gitu? Hamdan, iya Bu sama-sama Gato juga sih Bu. Bu Zaskia teh iya, besok pagi ada agenda nggak? Mau ibu kenalin ke karyawan di gerai? Kayaknya udah pada nebet pengen kenalan sama Hamdan lo. Hamdan, waduh, bakalan sibuk nih anantar Bu. Haha. Padahal di pondok Bu Verna aja belum kesampean. Bu Zaskia. Haha, Hamdan sih terlalu menarik setiap ahwat yang melihat. Bu Zaskia, oh ya udah, titip salam aja ya, Bobo Yul, ngantuk banget nih. Keduanya pun terlelap tidur dalam suasana kurang benar. Pagi harinya sekitar jam 9 pagi Hamdan langsung menuju kediaman Bu Donita yang berjarak sekitar 20 menit dari rumah Alisa. Sebelum berangkat Hamdan sudah terlebih dulu mengabari Amin dan Dana untuk menuju langsung di lokasi. Pagi itu Alisa enggan melepas Hamdan setelah semalam digoda habis-habisan oleh ibunya. Ingin sekali ia mewujudkan keinginannya seharian penuh dengan Hamdan. Tapi apa boleh buat, karena Hamdan sudah ada janji. Alisa pun harus bersabar menanti kedatangan kekasihnya meskipun saat sarapan pagi ia sudah sempat beberapa kali melakukan dengan Hamdan di atas meja makan padahal Bu Zaskia juga sedang menyantap makanan di meja sarapan. Memang Alisa sengaja melakukan itu untuk balas dendam atas kelakuan ibunya semalam. Hamdan pun berhenti di masjid yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah Bu Donita sambil menunggu kedatangan Amin dan Dana. Meskipun Hamdan sudah sering menaklukkan banyak ahwat, tapi tetap saja, kalau dengan orang yang ia hormati pasti akan segan. Sekitar 10 menit, kemudian Hamdan mendengar suara motor mendekatinya. Ketiganya pun berangkat menuju rumah Bu Donita, dengan Hamdan yang berada paling depan. Sesampainya di rumah Bu Donita, belum sempat Hamdan mengetuk pintu ternyata Hengki sudah membukakan pintu untuk mereka. Hengki, Assalamualaikum, mahasiswanya Bu Donita ya? Yang mau privat. Hamdan Waalaikumsalam, dia Om, benar. Rumah Bu Donita. Hengki, bener kok, masuk dulu Bu Donita sedang prepare. Hamdan, oh iya Om. Ketiganya pun masuk ke ruang tamu rumah Bu Donita yang cukup luas dengan beberapa pernik rumah tangga yang memberikan kesan simpel, warna putih begitu nampak dominan, mulai dari tembok, sofa, bahkan meja tamu dan rak buku pun berwarna putih. Memang, selama ini Bu Donita tampak selalu mengenakan pakaian yang berkesan sederhana. Hengki, ayo silahkan duduk. Oh ya, kenalin saya Hengki, suami Bu Donita. Hamdan, oh iya Om, saya Hamdan Amin. Kalau saya Amin Om, Dana, saya Dana Om. Hengki, wah, jadi keinget dulu zaman masih kuliah. Ngomong-ngomong dari kampus UGM semua nih. Hamdan, gak Om, saya sama Amin saja yang dari UGM. Kalau Dana dari UA, Hengki, oh, kok bisa tahu kalau Bu Donita mau ada privat? Padahal kan beda kampus, Dana. Hei, iya Om, dikasih tahu Hamdan. Soalnya kan, saya juga pengen belajar bahasa Inggris, Hengki. Walah, terus kalian ini gimana kenalnya? Maksud Om, kenal satu sama lain.
Tempat kami akan belajar ada di ruang santai lesehan, namun juga sudah disediakan satu sofa panjang besar untuk kami bertiga duduk, sementara karpet putih fluffy dan meja pendak berwarna putih dengan aksen coklat kayu diletakkan di tengah karpet yang berguna untuk landasan saat menulis. Papan whiteboard besar menempel di dinding tepat berhadapan dengan sofa. Bu Donita pun mulai menjelaskan dan memberikan materi tentang grammar bahasa Inggris, mulai dari past tense, present tense, past perfect, dan lain-lain. Penyampaian Bu Donita lebih simpel dan mengena ditambah senyum dan tawa yang begitu manis, semakin membuat Hamdan, Amin, dan Dana bersemangat mengikuti setiap sesi pembelajaran. Hanggi sendiri tengah sibuk merekam setiap detail pengajaran yang dilakukan istrinya. Bu Donita pun tampak luwes dan tetap menjaga keanggunannya dalam mengajar. Meskipun Hamdan dan yang lain tampak asik memperhatikan Bu Diana, namun tak semua materi pelajaran yang disampaikan Amin dan Dana paham. Bahkan keduanya terlihat kebingungan saat Bu Donita melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Jam menunjukkan pukul 13.25 saat mereka mengakhiri pembelajaran tersebut. Hamdan pun pergi meninggalkan Dana dan Amin di sana, entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya pada Bu Donita. Tapi Hamdan ingin menyisakan kelebihannya supaya Alisa tak kecewa, karena hari ini masih waktunya Alisa, sudah begitu banyak kelonggaran yang Alisa berikan pada Hamdan untuk bisa mengajak setiap ahwat yang ia mau. Maka sebagai bentuk rasa cintanya pada Alisa, Hamdan juga tak ingin melukai hati Alisa dengan memberikan perhatian yang lebih pada ahwat lain. Sebelum sampai di rumah Alisa, Hamdan menyempatkan diri untuk singgah di salah satu masjid di jalan Kaliuram. Memang masjid yang Hamdan singgahi itu merupakan masjid favorit Hamdan karena memiliki fasilitas yang lengkap bagi setiap orang yang mampir. Disediakan ruang khusus ber-AC bagi pengunjung yang hanya ingin istirahat di masjid. Bahkan disediakan dispenser, kopi, dan juga snack-snack untuk dinikmati siapapun yang mau. Toilet yang luas, bersih, dan jumlah yang banyak pun menjadi nilai plus masjid itu, ditambah lagi pelayanan yang ramah dari para takmir masjid kepada setiap pengunjung masjid membuat siapapun rindu untuk kembali lagi ke masjid itu meskipun hanya sekedar istirahat sejenak. Setelah mandi, Hamdan pun mengikuti sholat ashar di masjid itu. Bintang malam harinya Hamdan mengajak Alisa untuk jalan-jalan, meskipun hanya jalan-jalan biasa dan banyak pasangan muda-mudi yang melakukannya. Tapi tetap saja Hamdan merasa malam itu begitu menyenangkan. Alisa pun begitu menikmati perjalanan mereka yang tanpa tujuan jelas. Dengan mendekap erat Hamdan, beberapa kali Hamdan dan Alisa saling melontarkan candaan sehingga membuat perjalanan keduanya semakin romantis. Suasana malam yang nyaman khas kota Yogyakarta ditambah banyaknya jalanan kecil yang bisa dilalui membuat Yogyakarta sangat lekat dengan kisah berawalnya cinta di masa kuliah. Alisa, Mas Hamdan, mampir situ aja, katanya yang punya resto muslim loh. Hamdan pun menuruti kemauan Alisa meskipun Hamdan paling alergi dengan rumah makan yang terlihat mahal seperti itu. Memang setting rumah makan terlihat simpel dan rapi dengan di setiap meja terdapat kompor mini khas rumah makan Istanbul. Hampir seluruh karyawan yang ada mengenakan peci bagi yang ikhwan dan jilbab sepinggang bagi yang ahwat. Sambil menanti pesanan mereka datang, Hamdan pun melihat-lihat suasana di rumah makan itu. Dari hiasan dinding yang berisi motivasi Islam hingga lagu-lagu nasyid yang diputar memberikan nuansa Islami yang kuat dan menenangkan hati setiap pengunjung. Bintang baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.